Dan akhirnya saya aktif di semua organisasi dengan asumsi biar saya nggak pulang. Saya ikut PMI, ikut Nafilah, ikut apa saja WEC sampai saya ikut FOSIA, Forum Silaturahmi Anissa, yang ternyata isinya perempuan semua. Karena namanya Anissa kan. Anissa. Tapi nggak tahu kalau itu perempuan ya. Saking senangnya, ada aja. Senangnya semua diikuti gitu loh. Itu masih kata kakak-kakaknya enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya. Meskipun ini organisasi perempuan, nanti laki-laki boleh ikut kok. Ikut aja. Beragam tema aktual dari perspektif pendidikan disajikan dalam bingkai perbincangan interaktif. Inilah podcast pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa podcast pendidikan, kali ini kita dengan Bapak Dr. Kiai Haji Iman Fadilah MSI. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Ustaz. Dokter muda, Kiai muda. Matur nuwun, luar biasa ini. Doanya. Beberapa hari yang lalu sudah promosi dokter. Ya, pada usia yang ke-38. Saya aja udah hampir 40, masih S2 aja baru. Luar biasa. Pemirsa, Pak Iman ini seorang dokter, tetapi beliau dilahirkan dari orang tua yang sama sekali tidak pernah belajar, tidak pernah mengenyam bangku sekolahan. Begitu Pak ya? Ya. Bahkan karena tidak pernah mengenyam bangku sekolahan, bahasa sehari-hari pun hanya bahasa ibu, hanya bahasa Sunda ya Pak ya? Iya, gimana? Betul nggak Pak cerita seperti itu? Monggo Pak. Makasih Ustadz Arif, ini saya senang sekali bisa bersilaturahim, berkunjung. Ini tempat yang unik dan insya Allah banyak dan penuh barokah. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebagaimana saya mendapatkan keberkahan dari keluarga saya, dari ibu saya. Jadi saya itu tinggal atau lahir di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Barat. Daerahnya Brebes tapi bahasanya sudah Sunda. Padahal Jawa Tengah tapi bahasa Sunda. Jawa Tengah tapi bahasanya Sunda. Jadi ibu saya itu hanya bisa bahasa Sunda. Oh gitu ya. Tidak mengerti bahasa Jawa. Bahasa Indonesia mendengar tapi mungkin paham tapi mengucapkannya tidak pasif ya Pak ya. Pasif, tidak bisa. Mendengar bisa tetapi tidak bisa mengekspresikan. Dan tapi mendengar pun tidak mungkin juga kosakatanya tidak semuanya ya. Tidak semuanya mungkin. Itu gimana Pak ceritanya? Memang Ibu nggak pernah belajar ya, nggak pernah mengenyam bangku sekolah waktu itu ya. Ya, zaman dulu kan ibu masih orang desa, tidak punya biaya, jadi masih belum bisa mengenyam dunia pendidikan formal, tapi beliau selalu pesan kepada anak-anaknya, kalau bisa jangan seperti ibu ya, jangan seperti bapak ya, cari uang susah, hidupnya ndak punya harta ya, kamu nanti pegangnya pulpen, jangan pegangnya cangkul. Karena orang tua sudah pegang cangkul sabit ya. Trauma ya. Oke. Terus dari berapa bersaudara sebenarnya? Saya lahir sebenarnya dari 7 bersaudara. Yang hidup tapi hanya 2 Ustaz. Dari 7 2 ya? 7 itu hanya nomor 4 kakak saya dan saya nomor 7. Karena situasi dan ya keadaan pada masa itu, situasi pada saat itu semuanya serba kekurangan ya, sampai kemudian tidak tahu sakit apa sampai meninggal yang 5 itu. Pak Iman, pada capaian saat ini, pada usia 38 ya Pak ya, Pak Iman sudah dokter, udah kiai, sudah punya jamaah pengajian, sudah sebagai pengurus PWNU struktural ya Jawa Tengah. Dulu waktu kecil atau remaja membayangkan nggak Pak untuk capaian-capaian seperti ini Pak? Tidak, sama sekali tidak. Saya Ustadz Arif waktu kecil itu kemudian kalau sore suruh ngaji ya diniyah, kemudian MTS di kampung, MTS-nya berangkatnya sore, itu MTS-nya dikenal dengan 24, berangkat jam 2 pulang jam 4. Jam 4 ya, MTS swasta ya. MTS-nya karena nggak punya gedung, guru-gurunya itu guru-guru MI, guru-guru SD. Jadi kalau pagi ngajar MI, ngajar SD, nanti kalau sore ngajar MTS. Jadi biasa. kami itu sekolah nanti nunggu gurunya datang karena gurunya baru pulang ngajar. Karena pagi ngajar tempat lain. Ngajar tempat lain. Jadi
MTS-nya 24, berangkat jam mulai 2, 2, pulang jam 4. Oh, saat itu ya. Saat itu. Luar biasa. Dari sekolah yang 24, berangkat jam 2, pulang jam 4. Bisa seperti ini pemirsa. Ya, Apalagi ya, yang alhamdulillah. sekolahnya jam 7, pulang jam 2. Iya. Terus itu berarti memang tidak ada bayangan. Ini saya harus terstruktur besok dari sini jadi Ya, sini, nggak ada bayangan tidak Pak ya. ada bayangan. Karena anak Hanya desa anak dari desa, pelosok belum ya, ada informasi dari macam-macam dulu Pak. pelosok setiap Hmm. hari kita hanya diberi uang Rp200 kan, pagi untuk sarapan pagi karena ditinggal orang tua ke sawah, nanti siang untuk sekolah itu Rp100 zaman itu. Nah, itu nanti kalau sekolah ya karena hujan jalan kaki, lalu kita nggak pakai sepatu, Ustaz. Sekolahnya nggak pakai sepatu. Kalau punya sepatu ya ditenteng itu, nanti kalau nggak hujan ya dipakai. Kalau hujan ya dicopot lagi. Oh gitu. Karena jalan kaki. Punya sepatu pun itu sudah luar biasa ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus memutuskan diri masuk kuliah di Semarang. Saya kemudian Madrasah Aliyah ke Cirebon. Karena dari Brebes juga lebih dekat ke Cirebon. Saya sekolah di Cirebon di Madrasah Aliyah Negeri di Buntet Pesantren, sambil ya ngaji sedikit ya, bisa ikut mesantren di Buntet Pesantren. Dan ternyata alhamdulillah di Buntet Pesantren itu tokoh-tokohnya luar biasa, dan juga sesepuhnya yang sangat masyhur, yaitu Mbah Abbas yang punya putra Mbah Dullah. Jadi alhamdulillah saya masih dapat keberkahan, masih bertemu dengan putranya Kiai Abbas, Mbah Dullah. Jadi Abdullah Abbas. Kiai Abbas kita kenal waktu resolusi jihad ya, yang dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Jadi alhamdulillah saya dapat keberkahan, sanadnya ngajinya di Buntet Pesantren dengan beliau-beliau itu. Oh gitu, malah dekat Cirebon dengan tempat Pak Yaiman ya. Berapa kilo Pak itu sekitarnya? Ya itu kalau ke Cirebon itu bisa 1,5 jam. Oh gitu. Sementara dibandingkan dengan ke Semarang. Kabupaten sendiri lebih jauh. Oh gitu. Ya, jadi tempat lahir saya itu dari kecamatan itu 12 kilo lewat hutan. Ya itu beraninya kalau pulang pagi atau maksimal sore. Kalau sudah malam enggak berani ya. Angkutannya pakai kol itu, pakai kol gua ya. Jadi kalau dari Semarang saya kuliah, nanti pulang sampai kecamatan, nanti naik kol itu bareng dengan jajanan, kambing, kayu, semuanya. Saat itu ya Pak ya. Ya. Kalau kesorean saya enggak berani ke desa, nanti nginep di kecamatan. Oh gitu. Karena lewat hutan. Lewat hutan ya. Kalau sekarang nggak masalah, sekarang udah bawa mobil ya Pak ya. Sekarang alhamdulillah dapat keberkahan. Iya luar biasa. Berarti catatannya ini karena salah satu barokah di pesantren Buntet. Iya. Kesuksesan ini kan juga nggak lepas dari doa ibu ya Pak ya. Itu Pak Iman meyakini hal itu ya Pak ya. Iya. Gimana itu Pak? Ya, saya kok dari kecil diberi wejangan ya oleh orang tua, pokoknya jangan berani kepada orang tua ya, kepada ibu, kepada bapak, karena kesuksesan itu katanya juga ya belajar ya, doa ibu ya juga suplai makanan. Jadi yang kita makan ya harus halal, doa orang tua, ibu bapak, dan ketekunan keuletan belajar itu bekal saya sejak kecil ya. Ibu saya atau bapak saya kalau habis sholat hanya berdoanya, pokoknya yang penting anak saya iman sama Sarip sehat, lancar, udah gitu saja. Kalau malam jangan minum es. Kenapa kalau malam nggak minum es? Kalau di desa kan nggak boleh makan semangka, nggak boleh minum es ya. Nanti kalau ada yang manggil malam-malam itu nggak usah didengar itu. Oh gitu. Dan itu manut ya Pak ya. Jadi pokoknya saya ikuti saja yang orang tua sarankan, yang orang tua pesankan sampai sekarang. Oh gitu. Apapun ya pesan ibu, pesan bapak, dengan kondisi mereka nggak mungkin tanya IPK saya berapa. Nggak mudeng ya. Nggak mudeng. Itu metodologi penelitian mata kuliahnya lulus enggak itu. Beliau pokoknya tahunya sehat enggak di sana, ngaji sholat apa enggak. Sama orang lain harus baik, harus benar. Filosofi ibu saya, bapak saya itu
selalu bilang gini, tidak semua air itu jernih, Man. Ya, gitu ya. Tidak semua Maksudnya air itu gimana, jernih. Artinya tidak semua orang itu nanti suka kepada kamu, ya. Pasti diantaranya ada yang nggak cocok, ada yang nggak suka. Itu harus kamu pahami. Gitu. Itu dari kecil saya difahamkan seperti itu. Sampai sekarang alhamdulillah konsep hidup saya itu pahami orang lain, tetapi tidak memaksakan orang lain untuk memahami kita. Luar biasa. Memang betul pemirsa. Kalau kita lihat keseharian Pak Iman ya dalam aktivitas dengan orang siapapun, yang tua, yang muda, apalagi yang sesepuh, itu takdimnya luar biasa. Iya, padahal sudah dokter, sudah kiai. Jadi biasanya kan juga karena udah kapasitasnya tinggi kan juga ya wallahu alam ya. Tapi di Pak Iman ya luar biasa ini. Berarti betul-betul mengamalkan dari yang dipesankan Ibu ya, Bapak itu. Kalau Bapak udah wafat? Bapak sudah wafat 4 tahun yang Kalau Ibu, Pak? lalu. Ibu tinggal Ibu ini, Ibu ada di rumah. Beliau hanya pokoknya ngajinya ya yang bisa hanya surah Yasin, ya, Al-Waqiah, ya. Kemudian tabarok ya. Beliau bilang tabarok sama sholat, sudah pokoknya kalau malam sholat saja begitu. Nah, itu ibu saya yang masih kemarin waktu ujian terbuka alhamdulillah hadir sampai promotor itu luar biasa menyampaikan Pak, ya. Itu siapa itu? Saya bilang Ibu. Oh, itu kok mulutnya kok terus itu bergerak-gerak terus itu mesti doa terus, sholawatan terus. Iya, berarti pas promosi itu Ibu hadir ya. Alhamdulillah, luar biasa. Wah, terharu sekali mesti Pak ya. Ya, jadi kita kalau mau pinter ya kita belajar, kalau mau cerdas ya kita belajar, tapi kalau ilmunya mau manfaat, ilmunya mau barokah ya kita taat ya kepada guru, khidmah kepada guru, dan taat juga khidmah kepada orang tua. Kita catat. Jadi kalau mau pinter kita belajar. Ya, kalau mau sukses, cerdas itu ya. Belajar, tapi tetap dengan orang tua, dengan orang yang lebih tua, khidmah. Betul. Itu kuncinya. Itu kuncinya. Luar biasa itu. Berat dulu Ibu pas Pak Iman ceritanya mau kuliah di Semarang gimana? Dulu saya sebenarnya alhamdulillah sejak MI itu saya dapat peringkat 1 ya, sampai MTS, sampai kemudian SMA Aliyah di Cirebon itu saya ranking 1. Terus dari Cirebon itu saya diproyeksikan untuk sekolah di statistik. Dengan bahasa Inggris, bahasa Arab 7 minimal. Gitu nggak? Bahasa Inggris dan matematika 7. Nilai saya memenuhi, lalu saya didaftarkan oleh guru-guru di Cirebon ke Otista Jakarta. Saya sudah mengikuti daftar, sudah tes, tetapi saya belum izin kepada orang tua, kepada ibu. Saat itu belum izin. Lalu kemudian ketika pulang saya mau tes berikutnya, itu kemudian ibu saya bilang, kamu itu mau ke sekolah kemana? Mau ke Jakarta. Jakarta kok ngulon gitu. Lah kenapa Bu? Ya kalau ngulon itu kamu mau cari uang itu yang ngulon. Ke Jakarta. Kalau kamu mau cari ilmu yang ngetan. Nah, ini ya enggak tahu gimana itu, enggak masuk akal apa Spiritnya gimana. Cuman itu ya. beliau ngendikan begitu. Kalau kamu mau ke Jakarta itu kamu mau kerja, mau cari uang, tapi kalau mau nuntut ilmu kamu ngetan. Gitu. Nah saya maksa karena sudah didaftarkan oleh guru-guru, ternyata pas pengumuman tidak lolos. Memang tidak lolos pengumumannya. Pengumumannya tidak lolos. Atau saya, yang jelas saya tidak lihat pengumuman, hanya titip ke orang. Jadi titip ke orang, tolong lihatkan pengumuman saya di statistik. Karena ibu sudah ada himbauan larangan sinyal gitu ya. Padahal statistik itu kan kayak STPDN dulu diharapkan. Nanti selesai kita langsung kontrak kerja 3A. Proyeksinya bisa kerja ditempatkan gitu. di mana saja kan. Langsung banyak pegawai negeri itu waktu itu. Andai kan Pak Iman waktu itu menuruti juga tidak seperti sekarang Pak Iman. Ya. Lalu saya jengkel karena itu harapan semua orang. Saya jurusan IPA masuk di statistik ya kan. Lalu pulang ke rumah, kampus-kampus sudah tutup. Kampus-kampus sudah tutup. Sempat jengkel juga Pak ya? Wah, Undip, UNES, semua sudah tutup, Unsur. Saya dapat kabar dari kakak, Man, ada gelombang 2 di IAIN Semarang.
Gitu. Kalau kamu mau besok berangkat, saya daftarkan. Tapi kalau enggak mau, enggak usah kuliah. Gitu. Saya kalau enggak kuliah saya di pondokan saja 10 tahun apa 15 tahun. Akhirnya saya ke Semarang. Gitu. Ke Semarang saya karena enggak punya kenalan diantar bapak, akhirnya tidur di kampus 3 di masjid kampus 3. Bapak masih hidup waktu itu ya? Bapak masih hidup, nganter saya naik bis terus tidur di kampus 3 ya alhamdulillah bisa tidur lah di masjid meskipun ada nyamuk, ada apa tahun itu. Saat kemudian itu, tahun 2001 ya Pak ya? IAIN tahun 2001 ada gelombang kedua, hanya itu saja. Setelah itu ada pengumuman kok masuk di Fakultas Syariah. Itu kan asal ngisi saja. Gitu ya. Ngisi saja. Kalau kebetulan ngisinya syariah gitu ya. Syariah karena minat saya dulu di matematika dan IPA. Win ya, belum ada jurusan saintek seperti sekarang ya. Keterima di syariah, pilihan pertama syariah. Dan tidak ada hubungannya dengan sains. Kata kakak saya sudah kalau diambil kalau enggak. Akhirnya saya ngambil syariah, jurusan syariah itu. Dan akhirnya saya aktif di semua organisasi dengan asumsi biar saya nggak pulang. Saya ikut PMI, ikut Nafilah, ikut apa saja WEC sampai saya ikut FOSIA, Forum Silaturahmi Anissa yang ternyata isinya perempuan semua. Karena namanya Anissa kan, tapi nggak tahu kalau itu perempuan ya. Saking ada aja. Senangnya semua diikuti gitu. Itu masih kata kakak-kakaknya enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya. Meskipun ini organisasi perempuan nanti laki-laki boleh ikut aja.